Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi manusia Tuhan. Dan Engkau mau mati Tuhan Yesus, dan juga bangkit kembali untuk menebus setiap kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di Natal ini Tuhan, kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Biarlah Engkau lahir di dalam setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuliakan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Natal terindah dalam hidup kami Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Yesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamat
Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kami mau buka hati kami. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku, saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidup kami Tuhan, saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku, Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwa kami Tuhan, jiwaku pun memuliakan nama-Mu,
tahun demi tahun Tuhan kami lewati bersamamu Tuhan Yesus. Dan setiap tahun Tuhan kami merayakan di mana Engkau lahir ke dunia ini Bapa. Tuhan Yesus tolong kami. Biar di tahun ini Tuhan kami punya hati yang layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami punya hati yang baik, kami punya respon hati yang baik Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hati kami, dalam hidup kami Bapa. Biarlah Natal itu Tuhan ada dalam hidup kami, damai itu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau yang selalu mengiring hidup kami Yesus, Engkau yang selalu Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan kami Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan setiap kami yang siap Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Ini kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Dia itu adalah firman Allah yang turun ke bumi untuk memberikan damai buat kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita yang nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan bersama-sama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia,
penasehat aja, penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh, mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita bersama-sama naikkan pujian pengagungan kita saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini kesempatan yang Kau berikan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang boleh terus kami rasakan berkat pemeliharaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, berbicaralah, sampaikan pesan-Mu buat kami. Urapilah setiap kami sehingga benih firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik,
yang akan berbuah hingga 100 kali ganda. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau inginkan, dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak kasih Tuhan. Ya, selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Kasih senyum kanan kirinya. Oh ya, kalau yang ngantuk senyumnya rodok kecil saudara, biasanya ya saudara. Haleluya. Hari ini saya mau ajak kita belajar bersama dari firman Tuhan, satu tema yaitu hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya bahwa ya mungkin semua anak Tuhan tahu saudara bahwa ini adalah salah satu sifat yang Tuhan inginkan ya dalam kehidupan kita, yaitu sifat rendah hati, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, mengapa Ia menghendaki kita hidup dengan rendah hati di hadapannya? Saya mau ajak kita lihat bersama saudara dua ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya ajak kita membaca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari dua ayat ini kita bisa belajar beberapa hal yang memberikan kepada kita alasan mengapa kita perlu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Yang pertama, tolong klik sekali, alasan yang pertama adalah karena rendah hati itu membuka pintu anugerah Tuhan, saudara. Rendah hati adalah sifat yang akan membuat anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saya ajak kita baca lagi satu ayat tadi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi saya kasih tebel dan garis bawah di situ, mengasihani orang yang rendah hati. Dikatakan bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani ini saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, dipakai kata grace atau anugerah atau kasih karunia saudara. Jadi jika kita dalam hidup ini ingin hidup ada dalam anugerah Tuhan dan tetap dalam anugerah Tuhan, maka inilah syarat yang perlu ada dalam hidup kita di hadapan Tuhan, yaitu hidup dengan rendah hati. Berapa banyak dari saudara mau hidup dalam anugerah Tuhan? Ya, saudara sudah tahu syaratnya. Kuncinya ini, hidup dengan rendah hati, humble di hadapan Tuhan. Saya akan tunjukkan satu contoh di dalam Alkitab. Ini contoh yang terkenal sekali dari seorang panglima atau perwira dari Raja Aram yang namanya Naaman, saudara. Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai yang ke-14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?
Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak yang kasih Tuhan, ini kisah sangat terkenal tentang seorang panglima negeri Aram yang namanya Naaman. Dia terkena kusta dan datang kepada Nabi Elisa minta disembuhkan. Ya. Ketika ia sudah sampai di depan pintu Elisa, ternyata Elisa tidak menemui dia, nggak mau keluar nabinya, saudara. Hanya mengirimkan seorang suruhan, seorang bujang seperti itu, untuk berkata kepada Naaman agar mandi di sungai Yordan, membenamkan diri 7 kali. Awalnya Naaman marah, tetapi akhirnya dia mau taat dan mandi dan ia disembuhkan. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat kisah Naaman ini, kita akan menemukan bahwa alasan Naaman disembuhkan itu adalah karena dia mau merendahkan hatinya, mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Kalau Anda perhatikan di kisah ini, kondisi yang dihadapi Naaman saat itu adalah dia datang dalam keadaan sakit kusta, sakit yang waktu itu tidak ada obatnya, dan dia waktu datang menemui Elisa, tentu dia berharap akan dihormati karena dia panglima, jabatannya tinggi, saudara. Tetapi yang terjadi adalah dia merasa direndahkan, merasa tidak dianggap penting. Ya, nabinya nggak mau menemui, saudara, cuman nyuruh bujang saja, utusan saja untuk berkata kepadanya mandi di sungai Yordan. Dan kemudian dia juga merasa bahwa dirinya akan dipermalukan di muka umum, saudara. Ya, sungai Yordan bukan sungai yang bersih, maka itu Naaman tadi berkata, bukankah sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Karena apa? Sungai Yordan itu kotor, kayak sungai Semarang Indah. Kalau ada orang mandi di sungai Semarang Indah, bukankah akan jadi tontonan, saudara? Orang akan lihat, sopo tuh kuwi gitu kan. Siapa itu? Dan akan tahu, oh panglima. Loh, panglima kok jebur ning kali kan gitu, saudara. Ya sebetulnya Naaman tuh ngerti, saudara. Dia itu hari itu merasa dipermalukan, hatinya kemeropok gitu. Merasa direndahkan, saudara, merasa tidak dianggap penting, saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan tadi dia marah, gusar dan mau pulang. Nah, coba saya tanya kepada saudara, seandainya ketika Naaman marah ini dan dia pulang, saudara tidak mau merendahkan diri, sembuh nggak? Nggak sembuh. Contoh lagi, seandainya tadi Naaman berkata gini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, Elisa keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, dan kemudian aku sembuh. Misalnya Naaman maunya cara itu, tidak mau ikut cara Tuhan, pokoknya maunya Nabi Elisa keluar, ketemu aku, gerak-gerakin tangannya ke atas kustaku. Kira-kira sembuh nggak? Tidak sembuh. Kapan Naaman sembuh? Waktu dia merendahkan hati, ya, masuk ke sungai Yordan 7 kali, sembuh dia, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ini contoh bagaimana kerendahan hati itu seringkali memang menjadi kunci anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan seseorang. Ya. Jadi ini hal pertama yang kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Rendah hati itu kunci, saudara. Itu adalah sifat yang akan membuat anugerah Tuhan tercurah atas hidup seseorang dan tetap tercurah dalam hidup seseorang. Saudara kasih Tuhan. Itu hal pertama yang kita bisa belajar. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat-ayat tadi tentang rendah hati. Rendah hati adalah syarat agar Tuhan dapat mengangkat kehidupan kita. Kita kembali baca tadi 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 6 mengatakan tadi, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi dengan kata lain, jika kita menginginkan kehidupan kita diangkat oleh Tuhan, ini adalah syarat mutlak yang perlu kita miliki, yaitu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jika kita lihat di Alkitab, saudara, ada banyak contoh orang yang diangkat hidupnya oleh Tuhan karena mereka memilih hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Anda bisa temukan kisah Yusuf di dalam Alkitab, Anda bisa temukan kisah Daud dalam Alkitab, Anda bisa temukan kisah Daniel dalam Alkitab,
Anda bisa temukan kisah Maria ibu Tuhan Yesus dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Tapi ada satu cerita yang menarik, bahwa ketika orang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan hidupnya diangkat tinggi, itu juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia jadi manusia, saudara. Saya mau ajak kita lihat ayatnya di Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Saudara perhatikan beberapa ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Akibatnya apa? Itulah sebabnya Allah apa? Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara kasih Tuhan. Nah, minta mundur satu slide yang 8 dan 9. Oke, thank you. Nah, di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia dikatakan sangat merendahkan diri, saudara, merendahkan diri sampai mati, saudara, taat sampai mati. Ketika Tuhan Yesus sebagai manusia sangat merendahkan diri, dikatakan maka dampaknya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ingat poin yang pertama tadi. Ya, rendah hati kunci anugerah, kunci karunia. Nih dikatakan di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan karunia turun, saudara. Poin 1 tadi, rendah hati, karunia Allah turun kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-8, ayat 8 ini dikatakan gini, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi jika kondisi yang dialami Tuhan Yesus ini dikatakan terjadi pada Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, maka tentu saja kondisi yang sama akan terjadi dalam hidup manusia yang lain, saudara. Karena ini terjadi dalam hidup Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau ada manusia lain yang hidup juga rendah hati di hadapan Tuhan, hal yang sama ini akan terjadi di dalam hidup mereka atau di dalam hidupnya, saudara. Jadi semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, hidup dengan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, semakin mudah Tuhan mengangkat kehidupannya, saudara. Ya, karena ini kuncinya, kalau mau diangkat oleh Tuhan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi rupanya kita juga perlu sadar bahwa yang namanya tinggi hati atau kesombongan itu di hadapan Tuhan akan bekerja seperti pemberat, sehingga hidup kita akan sulit diangkat oleh Tuhan, saudara. Hidup kita akan sulit diangkat oleh Tuhan. Jadi selama seseorang hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, cepat atau lambat hidupnya pasti akan diangkat tinggi oleh Tuhan, karena dia memenuhi syarat hidupnya bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya kasih gambarannya begini, saudara. Ilustrasi adalah kalau kita naik motor atau kita naik mobil yang manual, saudara, waktu kita mau nanjak, pakai gigi rendah apa pakai gigi tinggi? Giginya rendah, saudara. Makin nanjaknya curam, giginya makin rendah. Kalau pakai gigi tinggi bisa naik? Enggak bisa, saudara kasih Tuhan. Nah, ini gambarannya gitu. Kalau hidup kita mau naik, jangan pakai gigi tinggi, pakai gigi rendah. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan, kita bisa dibawa naik, saudara, oleh Tuhan. Jadi mengapa kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Ya ini, karena ini syarat. Kalau kita mau hidupnya diangkat tinggi oleh Tuhan, ya syaratnya ini, hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Alasan ketiga, oke, maju lagi. Nah, kenapa kita harus hidup rendah hati? Alasannya apa? Karena rendah hati membuat kita ada di posisi kawan atau sekutunya Tuhan, saudara. Kita baca lagi ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dikatakan sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di ayat 5 tadi dikatakan Allah menentang orang yang congkak, atau dengan kata lain bisa dikatakan
Allah menentang orang yang tidak mau hidup dengan rendah hati di hadapannya, saudara. Menjadi musuhnya Allah. Orang yang tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan akan menjadi musuhnya. Jadi orang yang congkak atau sombong itu ada di posisi melawan Tuhan, saudara. Posisinya dia adalah melawan Tuhan. Dan memang kenyataannya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tanpa seseorang itu memiliki atau hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka hidupnya akan sering berbenturan dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya, seseorang yang tidak punya kerendahan hati atau tidak mau hidup dalam kerendahan hati, memang dalam kenyataannya hidupnya akan sering berbenturan dengan kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Karena kenyataannya seringkali untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, kita perlu yang namanya menyangkal diri. Artinya mengorbankan harga diri, mengorbankan gengsi, mengorbankan perasaan, mengorbankan kehendak rencana kita pribadi. Dan tentu saja itu tidak mudah, kecuali seseorang itu punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Misalnya gini, ada seseorang yang merasa aku nggak salah, tapi didorong Tuhan untuk kamu minta maaf lebih dulu lah, supaya adem, ya, supaya selesai. Kamu minta maaf lebih dulu. Kalau dia nggak punya kerendahan hati, nggak mau, saudara, minta maaf lebih dahulu. Bahkan, kalaupun orang yang dia suruh minta maaf lebih dulu itu adalah istrinya atau suaminya, dia juga nggak mau, saudara. Misalnya seorang suami nih, lagi ada pertengkaran dengan istrinya, lalu neng-nengan, ya, tidak berhenti, itu silent treatment, ya, saudara, istilahnya lagi booming, saudara. Ya diam aja, nggak diajak ngomong. Lalu Tuhan berkata kepada suaminya, suami minta maaflah sama istri supaya beres masalahnya. Nah, suaminya gimana? Tuhan, tidak ada ayatnya suami harus minta maaf lebih dulu. Wah, saudara, iso ngerti ayat, saudara. Ya, lalu kalau istri minta maaf dulu. Loh, dia yang salah kok Tuhan. Aku baik-baik, dia yang ngejak geger, kok aku yang minta maaf. Loh, ini suami sama istrinya sendiri loh, bukan orang lain loh, saudara. Suruh minta maaf. Wah, ngele banget nih, saudara. Ya, pernah ketemu suami istri kayak gini? Ya nggak usah angkat tangan, saudara. Ya pernah? Mungkin, saudara, mungkin. Contohnya juga, saudara, kita lagi kurang nih, duitnya mepet pas-pasan. Lalu Tuhan bilang, nak, GBI lagi Natalan loh, mbok nabur. Tuhan, duitnya pas-pasan, Tuhan nabur piye carane, ya. Atau saudara uangnya mepet, Tuhan bilang, itu saudaramu itu beliin baju, beli sepatu, saudara. Loh, Tuhan uangnya mepet kok Tuhan. Tanpa kerendahan hati, ini jadi pertengkaran di hati. Cuman ini pertengkaran yang sebetulnya agak lain, saudara, agak aneh. Kenapa? Karena ini pertengkaran bukan kita lawan setan, tapi kita lawan Tuhan, saudara. Kita lawan kehendak Tuhan, saudara. Nah, atau mungkin Tuhan merasa gini, nak, sudah waktunya kamu hidup kudus. Tinggalkan dosa-dosa. Loh Tuhan, enak kok Tuhan. Sesoklah nek sudah mau mati baru bertobat, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi tanpa kerendahan hati akan muncul peperangan dalam hati kita setiap kali kita bertemu dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Semakin seseorang hidup dengan rendah hati, biasanya semakin mudah ia mengikuti kehendak Tuhan dan sebaliknya. Jadi memang saudara, sebetulnya tanpa seseorang mau hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan itu cuman impian rohani. Tidak akan jadi kenyataan, saudara. Ya, kenapa Tuhan pengen kita hidup rendah hati di hadapannya? Karena ini, tanpa kita mau belajar terus makin hari makin lama makin rendah hati di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan itu akan cuma jadi impian rohani. Semua anak Tuhan kalau ditanya mau hidup menyenangkan hati Tuhan, mau. Tapi tanpa rendah hati, itu cuma mimpi Bapak Ibu. Gak akan pernah jadi kenyataan. Karena kerendahan hatilah yang membuat kita bisa taat kepada kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ya, jadi kita belajar ada 3 hal tadi, saudara. Mengapa perlu rendah hati? Rendah hati itu membuka anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga tadi kita belajar rendah hati itu menjadikan kita
kawannya Tuhan, saudara, tidak jadi musuh, dan rendah hati menjadi syarat agar Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita. Nah, saya mau kasih satu catatan gini. Sebagai catatan, kita juga perlu mengerti dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 tadi, yaitu klik lagi ya. Minta tolong di klik lagi. Nah, ini saudara. Maju lagi, klik lagi. Nah, ini. Kerendahan hati adalah sebuah proses waktu yang penilaiannya ada di mata Tuhan dan bukan manusia. Jadi saya percaya kita mungkin setelah dengar firman ini pengen rendah hati, tapi kita perlu ngerti catatan ini. Kerendahan hati adalah sebuah proses waktu yang penilaiannya ada di mata Tuhan dan bukan di mata manusia. Saya ajak kita baca satu ayat, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Terjemahan lain mengatakan He will promote you at the right time. Atau Tuhan akan mempromosikan hidupmu naik pada waktu yang tepat, saudara. Pada waktunya, pada waktu yang tepat. Pertanyaannya, lah waktu yang tepat itu kapan, saudara? Ya, ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Saat Tuhan melihat hidup seseorang sudah rendah hati di hadapannya. Saudara yang kasih itu. Ya, jadi Tuhan akan mempromosikan di waktu yang tepat. Tapi waktu tepatnya itu adalah ketika Tuhan melihat seseorang sudah hidup dengan rendah hati di hadapannya. Jadi hidup dengan rendah hati itu seringkali memang bukan proses instan yang terjadi dalam semalam, tetapi seringkali merupakan proses waktu yang panjang. Dan penilaiannya sudah rendah hati atau belum ditentukan dari pandangan Tuhan dan bukan pandangan manusia, saudara. Seseorang di hadapan manusia bisa terlihat rendah hati, bisa lihat humble hidupnya, bisa kelihatan begitu baik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan dia terlihat seperti itu. Saudara kasih Tuhan. Saya pernah dengar satu cerita. Suatu ketika di satu gerejanya besar, saudara, mengadakan sebuah acara. Acara ini adalah gereja tersebut mencari seseorang dari jemaat, satu orang untuk menyandang gelar jemaat paling rendah hati di gereja mereka. Saudara, jemaatnya banyak, mereka cari satu orang yang paling rendah hati di antara jemaat. Siapa yang nanti jadi pemenang akan diberikan 1 medali emas, saudara, dengan tulisan di dalamnya jemaat paling rendah hati. Ya, sejumlah panitia dibentuk, pengurus gereja ditugaskan mencari siapa yang paling rendah hati di gereja mereka, memenuhi berbagai kriteria, saudara. Dan setelah mencari berminggu-minggu, saudara, mengumpulkan data-data yang diperlukan, bertanya kepada antar jemaat, menurut kamu, akhirnya mereka sepakat memilih seorang bapak yang sudah setia menjadi jemaat tersebut menjadi pemenang acara ini, saudara. Jadi pada hari Minggu maka diumumkan di hadapan jemaat, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan umumkan dari satu acara yang kita buat mencari jemaat paling rendah hati dan kita sudah menemukan pemenangnya. Dan Bapak A silahkan maju ke depan, saudara. Dan Bapak ini dengan malu-malu, saudara, nunduk-nunduk maju ke depan, ya saudara. Kan rendah hati kan, saudara. Aduh, kok saya. Nah, ketika naik di mimbar dan hendak diberikan medali, Bapak ini berkata, jangan saya. Dia menolak, saudara. Alasannya, kenapa Pak kok nggak mau terima? Ya kan saya nggak pantas ya terima medali paling rendah hati. Ya kan masih banyak itu yang lebih baik dari saya, yang lebih rendah hati, yang pelayanannya lebih rajin, yang mungkin juga lebih setia daripada saya. Saya kok nggak pantas terima medali paling rendah hati di gereja. Jangan saya. Tapi setelah panitia menjelaskan bahwa mereka melihat Bapak ini memenuhi berbagai kriteria yang mereka catat, yang mereka syaratkan, ya, dan menemukan melihat Bapak ini sebagai Bapak yang paling rendah hati, akhirnya Bapak ini berkata, ya sudahlah kalau memang ini untuk keperluan acara, ya, supaya acara ini berlangsung dengan baik, ya sudah, saya terima medali itu. Waktu diterima, semua jemaat tepuk tangan, Bapak diberkati Tuhan, dia paling rendah hati, saudara kasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Rupanya sejak hari itu setiap ada kesempatan untuk ke gereja, baik itu ibadah,
latihan paduan suara, ibadah kaum pria, dan acara-acara doa di gereja, Bapak ini tidak pernah lupa memakai medalinya. Saudara kasih Tuhan. Ya, medali paling rendah hati. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ketemu dia tahu bahwa dia jemaat paling rendah hati. Rendah hati enggak, saudara? Ya? Rendah hati enggak? Siapa yang bilang rendah hati? Siapa yang bilang enggak rendah hati sebetulnya? Nah, saudara, ya jemaat paling rendah hati tapi medalinya ditunjukin orang paling rendah hati. Paling rendah hati. Rendah hati enggak? Enggak, saudara kasih Tuhan. Kalau rendah hati ya udah enggak dipakai, saudara sebenarnya dilihat. Kalau dia rendah hati. Rendah hati. Ya podo wae, saudara kasih Tuhan. Ya kadang kali di hadapan manusia bisa kelihatan gitu. Oh, iya. Tapi dalam hati siapa tahu Bapak kasih Tuhan, dia kelihatan nunduk-nunduk, tapi dalam hatinya nek ora ono aku ra iso, ya ta? Nunduk-nunduk, ya ndak aku sing main musik, nek ndak aku sing WL, nek ndak aku sing nyumbang, jadi apa? Nah, saudara kasih. Di luarnya enggak kelihatan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, jadi perlu proses supaya orang itu jadi rendah hati. Nah, lalu mengapa perlu proses waktu untuk orang bisa hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Karena sini Tuhan, proses waktu itu akan menunjukkan sikap hati seseorang yang sebenar-benarnya dan sedalamnya di hadapan Tuhan. Contoh sederhana gini. Ada orang berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Contoh katakanlah dia minta kesembuhan dari penyakitnya atau dia minta terobosan berkat keuangan, saudara. Misalnya begitu. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan aku, berkati keuanganku. Ketika dia berdoa 1 minggu, 1 bulan belum dijawab, hatinya kepada Tuhan mungkin masih baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau 5 tahun gak dijawab, saudara? Bagaimana kalau sudah 10 tahun gak dijawab Tuhan, saudara? Sikap asli yang akan di dalam hati yang sedalam-dalamnya itu akan keluar, saudara. Sombongnya akan keluar. Kecewanya akan keluar, pemberontakannya akan keluar, saudara. Rasa tidak setianya akan keluar, menantang Tuhan akan keluar, menghina Tuhan akan keluar. Keinginan berpaling dari Tuhan akan keluar, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi proses waktu itu memang diizinkan Tuhan untuk memunculkan sikap hati yang sebenarnya. Apakah betul-betul rendah hati atau tidak, saudara? Jadi nanti setelah semuanya itu diproses Tuhan, dibereskan oleh Tuhan, saudara, sifat buruk-buruknya itu sudah diselesaikan, maka Tuhan lihat, nah ini sudah memenuhi syarat untuk mengangkat hidup orang ini. Sudah rendah hati di hadapanku. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan itu kok seringkali perlu membiarkan atau tega memproses hidup anak-anaknya ya dengan proses waktu yang panjang supaya dia rendah hati dulu baru diangkat hidupnya. Kenapa kok Tuhan tuh rasanya seringkali tegel, saudara? Saya ajak kita lihat lagi satu ayat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ya, coba klik sekali lagi. Nah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di sini dikatakan ada yang namanya tangan Tuhan yang kuat, mighty, perkasa, dalam bahasa Inggris dikatakan mighty, penuh kuasa. Ketika seseorang hidup dalam kerendahan hati, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa ini akan mengangkat hidupnya. Di mana ini adalah hal yang luar biasa baiknya. Tetapi ketika seseorang tidak menjaga hidupnya dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, tangan perkasa yang sama akan menjadi lawannya yang merendahkan bahkan menghancurkan hidup orang itu. Itulah kenapa seringkali Tuhan mengizinkan proses kerendahan hati itu tuntas dulu baru diangkat. Karena kalau sampai tengah orang ini berpaling, tangan yang ngangkat, ini tangan yang sama akan nurunin. Tangan yang menguatkan, tangan yang sama akan menghancurkan. Saudara kasih itu. Dan itu yang tidak mau Tuhan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Jadi tangan Tuhannya sama, tapi yang menentukan tindakannya dalam hidup seseorang, apakah akan mengangkat dan melindungi atau merendahkan dan menghancurkan, itu ditentukan dari apakah orang itu hidup dengan rendah hati atau tidak di hadapan Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Saya ajak kita lihat satu ayat di Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama akan bisa bekerja dengan berbeda dalam hidup seseorang. Yaitu bisa meninggikan atau sebaliknya merendahkan hidup seseorang, saudara. Nah, jadi memang proses untuk anak-anak Tuhan bisa hidup dalam kerendahan hati
seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena untuk menunjukkan sifat asli hati kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, membentuk hati kita supaya mau tunduk dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada nggak contoh dalam Alkitab setelah proses kerendahan hati selesai, hidup seseorang jadi kayak apa? Ada, saudara. Saya ajak kita lihat di Bilangan 12 ayat yang ke-3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Saudara, kata lembut hatinya, kalau kita lihat dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris dipakai kata very humble, saudara, atau sangat rendah hati. Jadi Musa yang dicatat di sini di Bilangan 12 ayat 3 adalah Musa yang hatinya sudah sangat lembut, sudah empuk, saudara. Sudah tidak keras lagi di hadapan Tuhan, sudah tidak suka melawan kehendak Tuhan, saudara. Musa ini dulunya orang yang keras, semaunya sendiri, ikut rencananya sendiri di hadapan Tuhan, saudara. Tapi kemudian dia dicatat di Bilangan 12 ayat 3 menjadi orang yang sangat lembut hati, sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Caranya melunakkan hati Musa yang Tuhan pakai bagaimana? Dibiarkan 40 tahun tinggal di pengasingan, di Midian, saudara. Tanpa kuasa, tanpa harta, tanpa harapan, tanpa jabatan. Itu pun masih butuh 40 tahun. Supaya hatinya lunak dan lembut dan rendah hati, sehingga mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya, proses orang beda-beda, mungkin lebih lama, mungkin lebih sebentar. Tapi tentu ada proses supaya bisa hatinya lembut, hatinya rendah hati di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan setelah semua proses ini selesai, diangkatlah Musa sebagai alat untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Hidupnya diangkat jadi pemimpin yang luar biasa. Dan diangkatnya itu, saudara, tidak hanya pada waktu itu. Kenyataannya sampai hari ini, saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pun masih sangat menghormati nama Musa, saudara. Ya, kalau saudara ke Israel, Musa itu sampai hari ini bagi orang Yahudi dia itu punya gelar, saudara. Ya, Musa itu punya gelar. Gelarnya adalah Rabi besar kami dan guru besar bagi seluruh nabi-nabi. Jadi kita tahu di Alkitab ada berbagai macam nabi, saudara, banyak orang yang dipanggil nabi, tapi bagi orang Yahudi, guru besarnya itu Musa, saudara. Musa adalah guru besar bagi seluruh nabi kami, Musa adalah rabi besar kami, guru besar kami. Dan bagi orang Yahudi, Musa juga dikenal sebagai filsuf terbesar sepanjang zaman. Tidak ada yang mengalahkan bagi orang Yahudi sampai hari ini. Jadi memang prosesnya 40 tahun. Tapi waktu itu selesai, tangan yang perkasa ngangkatnya sampai sekarang loh, saudara. Orangnya sudah nggak ada ribuan tahun lalu, tapi namanya masih diangkat tinggi sampai hari ini. Ya, dahsyat sekali, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar bersama mengapa penting untuk kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Klik satu kali lagi. Pertama, rendah hati akan membuka pintu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam anugerah, hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, rendah hati adalah syarat kita diangkat hidupnya oleh Tuhan. Kalau saudara mau hidup diangkat oleh Tuhan, kita mau hidup diangkat oleh Tuhan, miliki rendah hati. Ketiga, rendah hati membuat kita tidak jadi musuh Tuhan, tapi jadi temannya, jadi sekutunya Tuhan. Tapi ingat saudara, hidup rendah hati tidak terjadi dalam semalam. Perlu proses yang penilaiannya di hadapan Tuhan. Karena itu kalau hari-hari ini mungkin juga tahun-tahun yang akan datang Tuhan izinkan ada proses yang membentuk karakter kita yang jelek mulai dikikis dan dibuang, saudara. Rendahkanlah hati kita. Karena waktu kita merendahkan hati kita nanti jadi lembut seperti Musa, saudara. Tuhan akan memakai hidup kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kami hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami memohon Roh Kudus, Roh Penolong, masuklah dalam hidup kami, koreksi hidup kami, bentuk hidup kami, ajari kami Tuhan hari demi hari, supaya hidup kami anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu ini Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, makin rendah hati, makin lembut hati, makin
mau mengikuti kehendak-Mu dan tidak melawan apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh jadi rema buat kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk kembali duduk. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 15 Desember 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dia Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Onsite, ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 adalah sebesar Rp65.150.000. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp29.720.000. Janji iman panitia sebesar 6 juta. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp30.130.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah disediakan. Adapun door prize yang telah diterima, 1 buah fan tower, 1 buah setrika, 4 set panci, 1 buah teflon, 2 buah jam dinding, 3 buah lemari plastik, 2 buah kontainer stainless, 2 buah rantang tunggal, 1 buah rantang susun. Panitia Natal masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Christmas Celebration dengan tema Victory of Light.
yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 5 sore di ruang ibadah umum oleh hambanya yaitu Pastor Yogi Santoso. Kami mau mengajak anak-anak muda mulai dari kelas 6 SD hingga kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna snow and star atau seperti berwarna kuning, biru tua, biru muda atau putih. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami yaitu Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan sukacita Natal bersama. See you and God bless you. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan, mengundang Bapak Ibu untuk dapat berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek. Baik Bapak Ibu, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu dan menerima firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan melanjutkan kegiatan kami berikutnya. Biar kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah berkata, Amin.